Eh, Baik, perkenalkan nama saya Dego Satyawardana dengan NIM S1S12309. Pada video kali ini saya ingin sedikit melanjutkan tentang video tugas data yang ketiga, yaitu tentang studi kasus dari penggunaan Apache Hive, Derby, dan juga Sparks. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan mengenai bagaimana penggunaan dari ketiga aplikasi. Kebetulan aplikasi satunya yaitu Tableau itu sudah saya install dan itu cukup gampang untuk installnya di Windows karena dia diinstal di luar dari host. Jadi mungkin kita mau kerjakan di kasusnya ini. Kemudian kita akan mengerjakan mengenai analisis penjualan toko retail elektronik. Jadi kita akan buat skenario di mana nanti kita itu adalah data engineer, terus kita memiliki data transaksi penjualan mentah dan tujuannya adalah untuk kita visualisasikan total pendapatan per kategori produk. Nah, kita pakai data dummy, yaitu nanti kita akan buat file namanya transaksi.csv. Oke, tunggu ya. Tugas video kak. Selagi merekam. Halo guys. Nah, kita download ini ke dalam bentuk CSV. Ini adalah dataset yang sudah saya siapkan untuk pekerjaannya, tapi mungkin kita coba rename biar lebih gampang. Mungkin lebih bagus kalau kita beri nama transaksi karena kita sudah punya datanya. Tadi kita mungkin sempat lihat isi datanya itu apa saja. Tadi itu isi datanya ada ID transaksinya, ada tanggal transaksinya kapan, ada produknya apa saja, kategori, harga, jumlah, dan juga kota pembeliannya. Nah, kemudian sebelum itu mungkin kita jelaskan dulu tentang peran masing-masingnya. Jadi nanti Apache Derby itu perannya sebagai metastore. Jadi dia itu bekerja di belakang layar untuk menyimpan informasi struktur tabel atau metadata milik Hive.
Nah, untuk Apache Hive itu perannya sebagai data warehouse. Jadi kalau kita akan membuat tabel di sini dengan membuat transaksi.csv agar terstruktur seperti database SQL. Sementara untuk Apache Spark itu nanti akan sebagai processing engine yang akan menggunakan jadi kita nanti akan menggunakan Spark untuk membaca data dari Hive, melakukan perhitungan agregasi atau penjualan dan menyimpan hasilnya. Dan untuk tabelnya sendiri itu berperan sebagai menampilkan grafik hasil. Kita kerjakan dulu satu-satu. Pertama, kita sudah siapkan semuanya. Instalasinya kita diminta untuk jalankan perintah wait ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan dulu kalau misalnya semuanya itu sudah berjalan dengan lancar. Kita jalankan dulu baik DFS dan juga layarnya. Mati me. Sekarang semua sudah berjalan lancar. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah menjalankan Hive. Kabar Pak Jamal? Apa kabarnya Pak Jamal? Baik. Berikutnya kita akan buat tabel. Namanya itu adalah tabel transaksi. Dan juga oke. Tunggu sebentar.
kita akan buat tabel namanya itu transaksi. Nanti dia itu akan punya ID integer, terus dia juga tunggu ya. Jadi karena kesalahan saya itu adalah saya tidak sertakan koma, jadi kita tulis koma dulu, terus tabel berikutnya yaitu tabel tanggal itu string, koma, terus kita buat juga produk dan kategori yang string juga. Produk string apalagi tadi, produk kategori string, harga itu INT, jumlah itu INT, dan kota itu string. Jumlah itu INT, terus kota string. Kita tutup kurung, lalu kita buat row format delimited. Wait, Sudah, hati. delimited, terus kita tentukan pemisah koma, karena di sini kita mau tentukan pemisahnya nanti tiap data itu apa. Itu karena kita pakai yang formatnya CSV, jadi berarti dia itu nanti akan dipisahkan oleh koma. Kita enter dulu field as field terminated by field yang terminated by Tapi udah masuk kan ya? Nih. Bisa, udah masuk itu.
kita tentukan jenis penyimpanan dan eksekusinya, yaitu stored as text file. Stored as text file. Oh, ada kesalahan. Ternyata tadi saya ada salah ketik, jadi harus kita kerjakan ulang. Nah, dari sini ID bisa dikit, itu saya lupa lagi komanya. ID, tanggal, produk, kategori, harga, jumlah, terus kota. Nah, di sini kita tutup itu dengan row format, delimited. Ternyata yang benar itu row format delimited. Tuh, sisanya benar. Di sini kita filter terminated by koma, terus kita buat lagi stored as text file. Oke. Kita transaksi. Nah, berikutnya itu kita akan load data. Jadi datanya tadi kan sudah saya download dan filenya itu ada di download. Kita akan masukkan dia ke dalam ini, ke sinilah, ke itu. Kita coba buat data local in path, home, user, transaksi.csv. Kita masukkan into table transaksi, into table transaksi. Load data local in home user transaksi. Wait, kita lihat dulu in path. Load data
path helm user transaksi ke CSV itu table transaksi. User transaksi load data lokal in path. Kok saya gagal ya? No matching. Walah, nama user saya harusnya ganti jadi user gitu kan. Nah terus kita kita df data select from transact. Nah sudah ada, sudah masuk, sudah berhasil. Katanya langkah berikutnya adalah user cancel. Lalu kita masuk ke wait. Nah berikutnya kita akan keluar dulu dari Hive. Nah kemudian kita akan copy konfigurasi Hive ke Spark agar mereka itu bisa terintegrasi. Jadi kita akan ini tulis cp $hive noun cp $hive conf hive site xml $spark.conf. Terus kita akan menggunakan Spark untuk membaca data Hive dan membersihkan baris yang nol. Untuk membersihkan baris yang nol, kita akan menggunakan buka Spark secaranya gitu.
kemudian kita akan buat dulu data frame, dimana nanti kita akan ambil dari select transaksi, lalu berikutnya kita tunggu dulu dia jalan. Udah ya itu, udah belum sih? Nah udah. Sekarang kita mau bersihkan data, kita mau hapus baris header yang bernilai 0 gitu. Jadi headernya mau kita hapus, kita buat lagi data frame bersih. Jadi kita buat namanya df bersih, dan nanti isinya itu adalah df yang kita akan filter id is not null, id is not null, id is not null. Terus kita akan melakukan melakukan proses agregasi, yaitu kita akan menghitung total jadi kita akan gunakan data bersih ya. Kita akan coba hitung hasil nanti akan dikerjakan dengan cara df, kita pakai data frame yang sudah bersih, kita akan group by kategori. Kita tutup. Nah, untuk ambil hasilnya itu kita pakai hasil.show group by hasil.show, salah lagi, hasil sama dengan df bersih dot group by kategori, hasil df bersih sama dengan df filter, df bersih df filter id is not null. Apa ya yang salah ya? Confession. Tadi ada yang salah mungkin ya. Hasil kategori kita zoom dulu. Kita akan sampai harga.
elektronik itu dia ada 12.000, aksesoris itu 120.000, 1.200.000. Kalau aksesoris itu 20.000 itu. Terus kita akan buat hasilnya itu nanti ada di suatu file. Nah, muncul dengan benar, tulis di sini. Nah, di sini tuh kita membuat hasilnya ini yang tadi kita akan tulis ke dalam file dengan format CSV. Terus pathnya itu nanti ada di download dengan nama output Spark, dan headernya itu terus pada headernya. Oke, sekarang kita gimana cara exitnya? Kita exit. Terus coba kita cd download, kita list, kita coba jangan lihat dari situ, tes dulu dari sini. Output Spark ini apa, bisa nggak kita buka? Nah iya, udah. Terus nah, kemudian yang harus dilakukan itu adalah bagaimana caranya kita bawa kan saya gunakan VirtualBox. Kita mau pindahkan file dari Linux ke Windows host. Kita pakai cara satu, yaitu trik server Python. Kita masuk dulu. Kita sudah masuk ke download. Terus kita mau cek IP. Oke, kita cari angka di sebelah tulisan inet 122.118. Terus kita diminta nyalakan server Python. Nah, terus kalau di Windows asli kita buka Chrome atau Edge, kita ketik IP Linux.
Jadi tadi ada beberapa yang tidak bisa dimunculkan dari saya munculkan dari apa nih OBS karena tabnya tidak muncul. Jadi sekarang saya tinggal perlu intinya yang saya lakukan tadi itu adalah saya melakukan enable dari VMware-nya supaya bisa saya melakukan share aplikasi dari VirtualBox ke ini, dari VirtualBox ke Windows. Nah, sekarang saya membuat folder baru supaya nanti di sini semua yang saya mau share. Terus kita hubungkan foldernya apa ini? Oh, bukan ya. Ini tadi saya isi apa sih? Tadi saya simpan apa ya? Tadi nama foldernya lupa lagi. Nah, sekarang di tableau pada worksheet yang sama kita akan melakukan hal yang sama kayak yang dilakukan di Sparks tadi. Kita akan group by kategori dan jumlahkan harga gitu. Di sini kita tidak perlu coding, kita cuma drag and drop. Sekarang kan kita sudah masuk ke worksheetnya dan kecolokan di situ. Itu di sini rusak, langsung colok di situ saja colokannya. Terus kita langsung buat group by. Jadi caranya kita klik tab bertuliskan shift 1. Di sini kita ke sheet 1 dulu. Nah, terus setelah itu kita akan membuat group by. Jadi di sebelah kiri kita akan lihat nih data-data transaksinya, ada size, ada ini juga. Terus kita coba cari kategori, kita klik, tahan dan drag and drop ke kotak bagian atas yang bertuliskan kolom. Drop file here, ke sini ya. Kategori kita sekarang ke sini. Oke. Terus kita mau buat sum atau agregasi. Sekarang kita masukkan angka yang mau dijumlahkan, yaitu harga. Harga kita masukkan ke kotak bagian bertuliskan row. Jadi ini yang harga kita masukkan ke row. Nah, dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa lihat 12 juta itu untuk kategori elektronik dan 200.000 untuk yang kategorinya itu aksesoris. Nah, itu sudah bisa dibilang sama dengan yang ada di hasil apa sih? Yang ada di hasilnya itu
menggunakan Sparks. Kita mungkin coba cd downloads guys. Output Spark, salah deng. Bisa di download terus kita nano. Nggak tahu sih ini benar apa enggak. Dari sini akan buka yang output Spark. Salah ya. Ini buka dari sini karena Anda paham. Kita buka saja dari sini. Buka dari download output Spark. Oh lah, tadi masih ada yang belum terbuka tuh. Nah, ini dia. Coba saya pengen coba ulang dari terminal. Kita X kita coba. Nggak ada. CD downloads, terus kita cd lagi output underscore Spark, terus kita list. Kita coba ini ya. Ini bukan nano Alpha Mat. Thank you. Nah, oke. Oke, saya ucapkan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.